lagi di YouTube channel aku ya, Lestari MUA. Hari ini aku kedatangan klienku ini kebetulan sebetulnya kulitnya memang sudah gelap, tapi karena dia pemakaian skincare yang salah, akhirnya membuat dia makin gelap nih ceritanya. Nah, buat teman-teman ini peringatan, kita jangan gampang dan jangan mudah memakai skincare yang tanpa ada badan pomnya. Karena kalau tanpa badan pom ya efek-efek sampingnya yang kita tidak tahu. Nah, akhirnya bisa mengakibatkan kulit itu menjadi kusam. Nah, sekarang aku mau makeover klienku ini, wajahnya itu kembali menjadi cerah dan kelihatan awet muda. Gimana teman-teman keseruannya? Tetap ikutin kita, check it out. Teman-teman, pertama-tama aku kasih dulu pakai es batu. Es batunya ini aku uwer-uwer ke seluruh wajahnya. Pastikan rata ya teman-teman ya. Nah, setelah itu jangan lupa dielap dan dikeringin teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, kalau salah pakai skincare wajah kita itu bisa hancur ya. Nah, ini fleknya jadi parah teman-teman, pada sebelumnya dia tidak ada fleknya. Nah, selanjutnya ini teman-teman aku kasih dulu pakai serumnya dari La Tulip teman-teman, namanya Mix Fix. Ini aku juga rapiin, ratain ke seluruh wajah supaya wajahnya itu lebih lembab teman-teman ya. Nah, selanjutnya aku pakai moisturizer dari Sumura teman-teman. Nah, ini aku olesin ke seluruh wajahnya, jangan pelit-pelit juga, karena kalau wajah-wajah kulitnya kering itu kita butuh moisturizer yang cukup banyak supaya wajahnya itu benar-benar lebih lembab. Selanjutnya teman-teman, karena ini banyak fleknya, jadi aku kasih dulu Derma Oren yang dari Crayolan. Ini aku olesi ke seluruh bagian-bagian yang ada flek-fleknya teman-teman ya. Ini semua jangan ketinggalan, tapi teman-teman juga jangan terlalu tipis teman-teman ya, pokoknya pas-pas aja. Untuk foundationnya teman-teman aku campur, yaitu aku pakai Supra teman-teman ya. Supra itu juga produk dari Crayolan dan aku juga campur pakai sticknya. Nah, ini aku campur. Ingat-ingat teman-teman ya, kalau untuk kulitnya warna gelap juga kita butuh foundationnya itu juga sedikit gelap, jadi jangan terlalu terang, berbeda banget sama aslinya, nanti juga seperti topeng. Jadi teman-teman harus imbang antara yang gelap dan yang terang itu benar-benar 2:1. Nah, setelah itu kita tap-tap ke seluruh wajahnya. Itu aku pakai spons dari IKEA teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku pakai lagi Derma Color dari Crayolan teman-teman, dan itu aku tap-tap pakai spons dari IKEA Elysis. Nah, ini aku suka sponnya karena sponnya itu bener-bener nggak nempel foundation banyak-banyak, tapi dia itu nampol di seluruh wajah kalau kita pakai. Selanjutnya dia juga glowing, itu yang terpenting. Jadi kadang kita itu make up itu kita nggak mau terlalu matte, kita maunya itu sebetulnya sedikit glowing supaya kita lebih kelihatan muda. Jadi kalau kita make up, ingat teman-teman ya, jangan terlalu matte supaya kita jatuhnya lebih kelihatan muda. Selanjutnya aku pakai bedak anti shine dari Makeup Forever dan aku pakai kuasnya Makeup Forever, aku uwer-uwer ke seluruh wajahnya. Nah, setelah itu aku pakai bedaknya aku campur-campur. Ini aku pakai bedak dari MAC. Nah, ini aku juga uwer-uwer ke seluruh wajahnya pakai kuas teman-teman, karena aku mau nuansa make upku itu tidak terlalu tebal, jadi aku harus pakai kuas. Selanjutnya aku campur lagi pakai bedaknya Makeup Forever. Nah, ini juga teman-teman harus bedain antara shade warnanya juga ya teman-teman ya. Warnanya juga jangan terlalu muda, tapi juga jangan terlalu tua. Jadi paskan setidaknya itu warnanya satu step lebih terang dari warna kulit aslinya. Nah, jangan lupa juga lehernya supaya nggak belang. Nanti kalau belang nanti seperti topeng. Selanjutnya teman-teman, aku pakai highlighter. Highlighternya ini aku pakai dari Charlotte Tilbury teman-teman ya. Sembari shadingnya saya pakai dari Makeover teman-teman ya. Ini aku taruh di bagian tulang rahang pipi, tulang rahang, tulang pipinya, juga tulang hidungnya. Nah, nanti tulang hidungnya biasanya aku juga pakai tangan, kadang aku juga campur juga pakai kuas teman-teman ya. Nah, ini aku pakai ratain pakai kuas. Jadi teman-teman kalau mau tampak natural, jadi jangan sampai kelihatan bener-bener pakai shading begitu ya teman-teman. Diratain pakai kuas boleh, tapi pakai tangan juga oke teman-teman ya. Jangan lupa tadi juga
bagian tulang pipinya kalau kita mau menimbulkan kelihatan tirus. Selanjutnya di bagian tulang pipinya aku kasih lagi Too Faced. Nah ini aku pakai warna-warna sedikit bling-blingnya, dan aku kasih blush on dari Crayolan. Nah ini aku juga uwer-uwer, aku bikin blush onnya supaya bener-bener nanti kalau di foto itu lebih kelihatan tirus. Nah teman-teman perhatiin ya kalau bikin shading ataupun juga bikin blush onnya. Selanjutnya aku beresin untuk alisnya aku kasih pomade dulu. Setelah aku pakai pomade, terus aku rapiin kanan kirinya. Nah jangan lupa kalau kita sudah bikin alis itu kanan kirinya harus dibantu sama, tapi memang semua kesamaan itu nggak bisa kita paksa, karena kesamaan itu benar-benar yang sempurna itu adalah cuma miliknya Tuhan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas kalau memang alisnya nggak bisa sama. Kadang ada alis yang tinggi sebelahnya itu signifikan, ya kita lah yang harus perbaikin pakai make up teman-teman ya. Itu makanya Tuhan memakai kita untuk kita bisa make up yang tepat supaya menghasilkan wajah yang bagus dan ceria dan indah dilihat orang. Nah ini teman-teman aku mulai bikin alisnya. Nah aku bikin tulangnya dulu. Setelah aku bikin tulangnya aku pakai pensil, baru aku isi. Biasanya aku isi pakai Wardah teman-teman. Nah kenapa aku pakai Wardah? Karena Wardah itu paling gampang untuk diaplikasikan, dan ini aku tinggal pakai kuas, aku isi di bagian dalamnya, dan dia menghasilkan warna yang benar-benar natural dan tidak luntur. Itu yang terpenting teman-teman ya. Nah ini kita bikin kanan kirinya. Bagian depannya biasanya saya 3/4 ke belakang itu saya lebih tebal, tapi bagian depannya itu saya lebih soft supaya ndak kelihatan kayak balok teman-teman ya. Alis itu penting banget karena itu seperti jendela jiwa. Jadi kita juga bikinnya harus hati-hati, jangan seperti kayak balok. Kalau kayak balok kan kita juga wajahnya kurang oke. Nah ini saya concealer yang kelihatan jerawut-jerawut itu bahasa Jawanya. Nah ini saya rapikan pakai concealer. Selanjutnya teman-teman saya, karena bulu matanya ini sangat-sangat panjang, jadi saya cepit terlebih dahulu supaya dia nyatu sama bulu mata yang bakal kita tempelkan. Nah selanjutnya teman-teman ini aku pakein eyelinernya dari Beauty. Nah ini aku rapiin eyelinernya. Khusus untuk mata dia ini aku bikin eyelinernya sangat-sangat tipis karena matanya kan sudah ngok. Jadi kita jangan terlalu strong warna hitamnya. Selanjutnya teman-teman ini aku langsung pakai bulu mata Aikyo. Bulu mata Aikyo ini bulu mata kesayangan saya banget, karena bulu matanya kalau dipasang langsung ngok, langsung wajah klien itu langsung kelihatan cakep dan kelihatan muda. Ini teman-teman juga bisa langsung order, teman-teman bisa langsung lihat DM adminnya di IQ Elysis, dan teman-teman bisa kirim foto before dan afternya. Dan selanjutnya teman-teman dia akan bantu pilihin mana yang cocok buat kalian. Nah ini aku cari yang sangat tipis, dan setelah itu aku bikin sedikit ada jahit-jahit karena memang matanya itu sebelahnya itu turun. Jadi kita perlu juga, kalau kita perlu lihat teman-teman ya, kalau yang matanya turunnya banget ya kita pakai jahit. Tapi kalau enggak ya enggak usah pakai jahit, pakai bulu mata Aikyo aja udah langsung ngok. Nah ini ya teman-teman kita rapiin, kita pastikan kanan kiri itu benar-benar pemasangannya itu sempurna. Selanjutnya untuk yang kurang rapi saya rapikan pakai pixie supaya dia nggak luntur teman-teman ya. Baru setelah itu saya timpa, saya rapiin lagi pakai eyeliner Maybelline. Maybelline yang ujungnya lancip yang warnanya kuning ini saya suka banget karena dia ujungnya sangat-sangat lancip. Jadi untuk mengkoreksi mana-mana yang belum rapi tertutup